Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku sekalian dimanapun berada, hati-hati menghina para habaib, menghina wali songo, menghina juriyah Rasul sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW adalah bentuk kehinaan. Jadi ketika kita menghina mereka, merendahkan mereka, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina di hadapan manusia, di hadapan malaikat, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita merendahkan para juriyah Nabi, kita merendahkan sesama saja, kita bakal jadi orang yang hina. Kita akan menjadi orang yang rendah. Padahal sesama yang kita ini ahwal. Bagaimana yang kita hina itu adalah para juriyah Rasulullah, dan mereka pun para ulama, bahkan mereka telah mendapatkan gelar kewalian. Kalian menghina juriyah Rasul, sama saja kalian menghina Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu adalah gurunya daripada wali-wali yang ada, seperti Habib Guru Sekumpul. Itu bagian daripada muridnya Habib Soleh Tanggul. Nah terus kita mau kemana? Ente menghina juriyah Rasul, di situ ada termasuk Habib Abu Bakar Gresik. Mau bagaimana ya? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bagaimana ya? Sedangkan ulama-ulama kita sekelas Abah Guru Sekumpul yang beliau kealimannya luar biasa, yang tidak diragukan lagi, akhlaknya luar biasa, dan beliau pun diberikan gelar kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali kutub, sangat mencintai, menghormati, memuliakan para habaib. Bagaimana hubungan Guru Sekumpul dengan Habib Anis? Bagaimana coba? Sampai Abah Guru Sekumpul ini meminta ijazahan Simtuduror kepada Habib Anis. Karena Abah Guru Sekumpul sendiri adalah salah satu penyebar daripada Maulid Simtuduror di wilayah Kalimantan Selatan. Lah ente mau ngikutin siapa? Ente merasa mulia, siapa orang mulia yang ente ikuti? Imaduddin. Apa gelar dia? Ayo, apa yang dia telah berikan kontribusi untuk negara, untuk agama ini apa? Abah Guru Sekumpul sudah jelas. Kontribusinya begitu luar biasa. Bahkan kita yang ada di Banten nih, kita yang di Banten nih sebagai muhibbinnya Guru Sekumpul. Padahal beliau jauh di Martapura. Masyarakat Jakarta, bahkan luar negeri pun begitu banyak yang terinspirasi daripada Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul ini sangat dekat dengan para habaib, sangat memuliakan habaib yang begitu luar biasa. Dan beliau sangat memuliakan tarim. Nah kalau kita menghina-hina tarim, ente mau lewat jalur mana mulianya? Hadrol mut ente hina-hina. Kalau imad jaya nih, ki imad nih, ya, ngaku kiai, ente ilmu ente itu kalau ketahuan dangkalnya ente menghina tarim. Tarim ini, Hadrol mut ini gudangnya para ulama, gudangnya para waliullah. Para ulama Nusantara ini banyak yang berguru ke tarim. Dan kontribusi daripada para ulama-ulama tarim ke Indonesia ini luar biasa. Dari sejak dulu sampai sekarang. Luar biasa. Para pejuang-pejuang itu. Jadi berbeda dengan Cina, berbeda. Kalau para ulama-ulama tarim ini berjuang membantu kemerdekaan karena mereka berdakwah ke sini. Sedangkan Cina itu berbeda. Mereka berjuang melawan Belanda seperti Habib Hussein bin Muhammad Idrus Keramat Luar Batang,
Habib Abdullah bin Musin Katas Empang, bagaimana beliau melawan Belanda begitu luar biasanya. Nah jadi jangan kita menghinakan diri kita sendiri dengan menghina para zuriat Rasulullah. Hati-hati. Bagaimana perjuangan Wali Songo menebarkan agama Islam. Bagaimana kita tahu agama dengan barokah mereka pada zuriat Rasulullah SAW. Wali Songo, Habaib itu sama, penyebutannya aja yang berbeda. Nasabnya ada di Robito Alawiyah, tersambung semua ini, tersambung semua. Tersambung nasabnya, tersambung semuanya. Jadi ente menghina para habaib, ente menghina Wali Songo. Dan ketika ente merendahkan para habaib, merendahkan Wali Songo dengan mengatasnamakan dalil segala macam, ente sedang menghinakan diri ente sendiri. Jadi bahasanya, ya ketika ente udah menghinakan para zuriat Rasul, siap-siap ente bakal hina, pasti bakal hina. Walaupun sekarang ente diluk-lukan oleh kelompok kalian ini, pasti endingnya bakal hina kalian. Jadi nggak ada sejarahnya orang yang mulia hidupnya husnul khotimah, matinya itu nggak ada, penuh barokah itu nggak ada. Semuanya itu penghujat habaib, penghina habaib, apalagi menghina wali. Rata-rata mereka itu akan binasa dengan penuh kesengsaraan itu. Hati-hati, penuh dengan dilema, penuh dengan duka lara itu. Stres segala macam, depresi mereka ini. Kenapa bisa begitu? Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ente. Belum ente tadi alam kubur bagaimana itu. Jadi akan terus merasakan itu. Jadi nggak ada kenikmatan dalam hidup ini, nggak ada kenikmatan, nggak ada kenyamanan, nggak ada ketentraman. Kenapa? Karena diangkat kebarokahan daripada hidup kalian. Ketika kalian ini mencaci maki para zuriat Rasulullah SAW. Jadi hati-hati, bertobat selagi ada waktu, jangan kelewatan batas. Apalagi kita cuma ngikutin katanya. Kenapa kalian nggak ngikutin salafus soleh? Kenapa ente nggak ngikutin seperti Mbah Mun, Abu Ya Dimyati, Abu Ya Bustomi, Abu Ya Uci, Aba Guru Sekumpul? Kenapa ente nggak bisa ngikutin mereka? Yang jejak mereka ini terus sampai Syekh Asnawi Caringin, terus sampai Senawi Tanahara. Berarti kan ente ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur salafus saleh. Dan ente keluar daripada jalur salafus saleh. Hati-hati, pasti ente bakal hina kalau nggak tobat. Tapi kalau tobat, berarti Allah memberikan anugerah kepada kita. Apa? Pengampunan, kesadaran. Tapi kalau Allah nggak ngasih hidayah dan kita nggak bertobat, siap-siap celaka itu. Pasti celaka dan akan terhina. Dunia wal akhirat pasti bakal hina. Siapapun yang memusuhi zuriat Rasul, merendahkan, memfitnah segala macam, melecehkan hidupnya, pasti akan hina dunia wal akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita para muhibin, pecinta para ulama salafus saleh, pengikut, pecinta para wali songo, ya, pecinta para kiai-kiai, pecinta para wali, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang membuat Allah murka, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan hidup bahagia dunia wal akhirat. Ya, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Ingat mati, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kita semua sedang menunggu waktu, yaitu menunggu ajal kita tiba, menunggu datangnya malaikat Israil. Hati-hati, jangan sampai kita mati su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.